Bu Esti, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Faiz. Alhamdulillah sehat. Pak Faiz sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Esti hari ini ada waktu luang nggak? Kalau ada waktu luang, ayo ngobrol sebentar. Kayaknya ada, Pak. Iya, kenapa ya, Pak ya? Kok kelihatannya mukanya ada yang dipikirkan gitu? Ini loh Bu, saya tuh mau cerita. Saya tuh lagi kurang nyaman sama salah satu murid saya. Kebetulan kan saya ini wali kelasnya. Nah, kemarin itu saya kok membaca status WA-nya itu kok isinya kayak kurang pantas, kurang baik gitu loh Bu. Ada kata-kata yang tidak pantas. Terus kemudian itu membuat saya memanggilnya dan membuat hubungan kami itu agak dingin gitu. Jadi tujuannya Pak Faiz ngajak saya ngobrol itu karena Pak Faiz eh, sebagai wali kelas ya, Pak ya? Iya, wali kelas. Melihat status WA muridnya. Terus nanti setelah kita ngobrol, keinginan Pak Faiz menceritakan masalah ini apa, Pak? Gini Bu, karena kan saya ini jadi kurang nyaman ya akhirnya karena sikap anak itu terhadap saya kok agak dingin. Jadi saya tuh ngajak Bu Esti untuk ngobrol bersama agar saya itu bisa menemukan solusi gimana caranya biar hubungan saya dengan anak didik saya itu kembali hangat seperti biasa, Bu. Itu. eh Kalau boleh tahu nih, Pak, sebenarnya status WA dari muridnya Pak Faiz itu apa? Yang tadi Pak Faiz bilang itu kurang pantas dibaca. Itu statusnya seperti apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak Faiz. Ini, jadi isi statusnya itu sebenarnya sebuah kritikan atau kekecewaan, Bu, tapi disampaikan dengan kata-kata yang kasar. Nah, karena saya membaca itu, besoknya kan saya panggil anak itu. Saya ingin mengkonfirmasi mengapa kok dia menulis kata-kata seperti itu di status WA. Kemudian dia mengatakan dia itu merasa terganggu dengan adanya tetangga yang sedang cek sound malam-malam untuk kegiatan karnaval besoknya. Terus kondisi ibunya itu katanya sedang tidak enak badan. Nah, terus saya menyampaikan, Bu, loh, kalau kamu memang tidak suka, kamu kan bisa ngomong baik-baik kepada tetangganya. Ngomong juga kalau ibumu sedang sakit. Terus dia menjawab, sudah Pak, saya sudah ngomong baik-baik. Tetap aja nggak mau dihentikan. Akhirnya saya kok tegas, tapi tetap aja nggak mau. Ya akhirnya saya nulis itu di status. Itu. Terus saya sampaikan, loh, kalau kamu nulis kata-kata kasar di status, apakah ibumu terus jadi sembuh? Saya bilang gitu kan. Ya. Ya enggak. Ya kalau begitu itu kan bukan solusi. Coba kamu mikir solusi yang lain. Misalkan kamu ajak ibumu ke rumah nenekmu, ta. Hmm. Jadi jangan berkata-kata kotor di media sosial yang dapat dibaca oleh banyak orang. Terus dia menjawab, yang baca lo cuma 6, Pak. Ya meskipun 6 kan nanti bisa menyebar kemana-mana. Dari situ kok anak ini tuh tidak ada apa ya, tidak ada rasa mengalah atau rasa bersalah, Bu. Malah dia itu semakin kayaknya itu semakin ngotot. Akhirnya karena daripada tambah apa ya, tambah tidak karuan, akhirnya saya suruh duduk. Terus kemarin itu ketemu tuh nggak kayak biasanya. Biasanya kan ramah, nyapa. Ya ini cuma kayak dingin gitu. Hmm. Nah, saya merasa apa mungkin saya ini ada salah kata ya, atau dia seperti itu karena penerimaannya berbeda. Mungkin dia menganggap saya tidak bisa memahami keadaannya yang terganggu atau memahami keadaan ibunya yang sedang sakit. Padahal kan tujuan saya bukan di situ. Tujuan saya hanya mengingatkan jangan berkata-kata kasar di medsos. Nah, karena saya panggil itu, anak itu jadi sedikit apa ya, sedikit dingin jari sekarang. Itu saya mau ngobrol tentang ini Bu sebenarnya. Iya, iya, iya. Berarti ada perubahan ya, Pak ya? Ada perubahan sikap. Ya, itu di waktu jamnya Pak Faiz.
di jam saya dan ketika ketemu Oh gitu. Jadi ketemu Pak di Faiz, sekolah. ya, jadi Pak Faiz ini merasa murid tersebut menjadi dingin karena menganggap Pak Faiz tidak bisa memahami keadaannya, ya. Sehingga Iya, hubungan Pak Faiz sama murid tadi menjadi renggang gitu. betul. Heeh. Terus menurut Pak Faiz nih, kira-kira apa yang Pak Faiz inginkan dengan situasi ini, Pak? Sebenarnya sih saya pengennya hubungan kami itu menjadi hangat kembali, Bro. Menjadi akrab kembali. Namun saya tetap memiliki apa ya eh, kemampuan untuk bisa mengarahkan murid saya atau mengingatkan murid saya ketika melakukan kesalahan. Cuma saya tidak ingin merusak hubungan antara saya dan murid saya. Nah, jadi kan saya bingung akhirnya Oh, dengan kondisi ini. iya, 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 betul. Lalu rencananya apa, Pak, yang akan Pak Faiz lakukan biar keinginan tadi bisa terwujud? Rencana saya ya Bu Esti, sebenarnya saya tuh ingin ngomong lagi, ngomong berdua Bu, sepulang sekolah gitu. Jadi saya ingin ngomong berdua, mula-mula saya akan menanyakan, yang pertama saya akan membahas kesehatan ibunya dulu. Jadi saya tidak akan masuk di statusnya, biar tidak apa ya, biar mencairkan suasana dulu. Kemudian setelah dia menjelaskan, baru nanti saya akan menjelaskan maksud saya kemarin memanggil dia itu sebenarnya bukan karena saya tidak bisa memahami kondisinya yang terganggu atau tidak bisa memahami kondisi ibunya yang sakit, tapi saya hanya mengingatkan sebagai orang tua kedua di sekolah bahwa apa yang dia lakukan dengan mengatakan kata-kata kasar di sosmed itu tidak tepat. Kalau masalah dia membela orang tuanya, ya itu wajib namanya anak kan membela orang tua itu wajib. Cuma saya mau meluruskan bersama bahwa maksud saya itu bukan itu. Bukan saya tidak bisa memahami, tapi hanya mengingatkan langkah yang dia ambil itu tidak tepat. Itu Bu nanti. Rencananya seperti itu. Iya, kayaknya memang ada salah paham ya, Pak, ya di sini ya. Iya, ada salah penerimaan seperti Mm-mm. itu. Saya rasa rencananya Pak Faiz itu sudah bagus, Pak, sudah tepat mau eh, ngobrol ngobrol lagi dengan murid Bapak tadi ya. Hmm. Terus kapan Pak rencananya Pak Faiz akan menemui murid tersebut? Rencananya besok itu kan saya ngajar jam terakhir ya Bu di 9D. Jadi rencananya habis ngajar itu anaknya mau saya ajak ngomong lagi berdua sepulang sekolah. Jadi berdua aja, nggak ada teman ketika yang lainnya sudah pulang. Iya betul betul berdua ya Pak ya biar lebih apa nggih chemistry-nya gitu ya biar lebih tercipta ya. Terus setelah Pak Faiz nih manggil muridnya tadi kan rencananya besok ya Pak ya. Mm. Lalu apa Pak Faiz punya komitmen yang akan dilakukan ke depannya, Pak? Ya, kalau besok nanti berjalan lancar, saya kembali akrab sama murid saya. Yang pertama saya ya harus evaluasi diri, meningkatkan sensitivitas Bu, kepada murid-murid saya. Kadang kan saya juga nggak tahu posisinya, kok main manggil aja. Mungkin itu yang membuat dia tersinggung. Kemudian saya juga akan mudah apa ya, meluangkan banyak waktu untuk memahami murid-murid saya person by person karena setiap anak itu kan berbeda. Jadi tidak bisa apa ya memperlakukan anak A sama seperti anak B. Itu mungkin yang akan saya tingkatkan komitmen saya untuk menambah pengalaman dalam memahami setiap karakteristik murid-murid saya. Itu Bu, dari peristiwa ini. Iya, iya, betul. Itu tadi komitmennya Pak Faiz. Terus Hmm. dalam menjalankan komitmen tadi yang Pak Faiz sebutkan itu, apa yang dukungan apa yang Pak Faiz butuhkan atau siapa saja yang bisa terlibat Pak di dalamnya? Baik. Kalau masalah ini tentu saya butuh dukungan ya Bu, karena kan di sekolah tidak hanya saya. Yang pertama saya butuh dukungan dari murid-murid saya di 9D. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika ada hubungan yang kurang harmonis, jangan sampai ada yang
memanas-manasi, ngompor-ngompori, tapi mereka harus bisa memberikan apa ya nasihat atau solusi, saran agar hubungan yang kurang harmonis itu bisa menjadi lebih hangat lagi. Kemudian yang kedua, tentunya saya butuh apa ya dorongan. Kemudian butuh senior-senior saya untuk selalu mengingatkan saya jika perilaku atau kata-kata saya itu ada yang sudah di luar batas misalkan. Nah, itu karena kadang kan kita tidak merasa bahwa kita menyinggung orang lain. Itu yang saya butuhkan. Jadi dukungan dari dua pihak itu yang sekarang saya butuhkan. Oh iya, berarti Pak Faiz di sini berkolaborasi ya Pak ya, baik dengan murid, Berkolaborasi dengan teman sejawat juga ya Pak ya. dengan sejawat. Nggih. Ya sudah bagus itu rencananya Pak. Semoga bisa Ya, berjalan dengan baik. Nah ini tadi kan amin. saya melihat Pak Faiz itu dari raut wajahnya kan kepikiran. Terus setelah cerita ini gimana Pak? Ya, apa yang dirasakan? Pas sudah lega? Karena saya bisa cerita ya Bu, jadi saya bisa menyampaikan masalah unek-unek, kemudian rencana saya bisa mendapatkan dukungan dari Bu Esti, itu rasanya plong gitu, lega gitu rasanya. Tinggal besok saya eksekusi, apa ya, minta doanya Bu Esti, dukungan agar besok itu bisa berjalan lancar dan hubungan saya dengan murid saya itu kembali hangat dan akrab seperti biasa. Itu Bu Esti. Ya, Alhamdulillah kalau Pak Faiz sudah merasa lebih baikan ya Pak ya. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya untuk tindak lanjut yang Ya, akan Bapak lakukan besok. Semoga ya, lancar, terus semoga hubungannya menjadi lebih baik lagi dengan siswanya. Nanti kabar-kabar saya amin. lagi ya Pak Faiz ya. Ya, nanti kalau seandainya ada belum sukses, saya minta saran, boleh ya Bu ya? Iya, siap. Ya, nanti hubungi saya lagi. Saya juga eh, dapat ilmu baru ini dari Pak Faiz ini tentang membangun hubungan dengan siswanya. Terima kasih ya Pak Faiz sudah meluangkan Saya yang waktunya. terima kasih Bu Esti sudah Ya, dia udah menerima saya, unek-unek saya. Akhirnya saya bisa sedikit plong sekarang. siap. Terima kasih Bu Esti. Nanti Mas, ketemu lagi kapan-kapan ya. ya, Ya, terima makasih Pak kasih Bu Esti. Faiz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.